Bismillahirrahmanirrahim. Walillahu ala nasi hijabait wa istata'a ilaihi sabila ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin para kiai, para ustaz, para asatiz, para asatizah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh pagi ini kita masih dikaruniai nikmat sehat walafiat. Kita bahkan sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, baik yang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Berakhir dengan tawaf ifadah. Meskipun sampai hari ini saya lihat dan saya dengar sendiri masih ada 1-2 orang yang belum bisa menyelesaikan tawaf ifadah itu karena alasan pertama masih sakit, yang kedua masih haid buat wanita. Tapi mayoritas dari kita jamaah haji alhamdulillah sudah sempurna menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan mulai beberapa hari yang lalu setelah kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, berarti insyaallah sah haji kita dan kita berharap haji kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan kita sejak mendaftar sampai bisa benar-benar nyata dalam hidup kita bisa hadir di sini, dan mungkin sebagian nanti ada yang ke Madinah, sebagian ada yang kembali ke tanah air. Bahkan kemarin kita melihat sudah ada jamaah yang di Kalimantan sudah sampai ke tanah air. Alhamdulillah. Dan sehat walafiat kembali kepada keluarga. Itu kita selalu minta juga agar kita juga bisa menuntaskan dan menyempurnakan ibadah haji kita di sini, kemudian ke Madinah, dan Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dengan keluarga kita. Amin ya rabbal. Dan kita berdoa tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita membawa serta keluarga kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ada doanya. Selalu minta kepada Allah. Di samping kita minta untuk menjadi haji yang mabrur, Allahumma inni as'aluka hajjan mabrura wa sya'yan masykura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Kita minta oleh Allah seluruh rangkaian haji kita dijadikan haji yang mabrur. Dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita lelah ibadah, kemudian tiba-tiba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena kita selalu minta juga wa amalan makbulah, ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Bayangkan. Nah, itu doa buat kita yang sedang haji. Tapi buat keluarga kita yang pengen haji, yang ingin kita bawa haji dan umrah ke sini, berdoa, Allahumma rizqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami hajjan wa umratan, untuk berangkat pergi haji dan umrah ma'a ahli, bersama keluargaku, bersama keluarga saya ya Allah, bersama istri, bersama anak, mantu, cucu. Subhanallah. Bi amin hadza, di tahun ini, wa bi kulli amin ma'abqaitani, atau tahun-tahun depan yang engkau tentukan,
yang Engkau sudah cukupkan bekal kami ya Allah. Nah, itu doa. Gimana kalau nggak bisa bahasa Arab, yang pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikan rezeki yang halal dan barokah agar kami bersama istri kami, anak, mantu kami, cucu kami bisa menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun ini atau pada tahun-tahun yang akan datang, yang Engkau sudah cukupkan bekal kami. Ini. Jadi Allah Maha Kaya. Kadang-kadang kita tidak siap dana, tapi Allah yang nyiapkan dana. Di pengalaman tahun lalu, putri saya dengan suaminya tidak ada pendaftaran haji sebelumnya, tapi subhanallah Allah Maha Kaya. 3 bulan menjelang keberangkatan haji semuanya, tiba-tiba dia mendaftar Furoda dan dapat misalnya dia berangkat haji dengan jalur Furoda. Tahun kemarin masih bisa ya kayaknya. Kalau tahun ini kayaknya berat ya, susah. Sudah bayar mahal tapi nggak berangkat juga kan, repot gitu. Tapi rezeki itu Allah banget. Sebelumnya nggak bicara sama saya, karena memang dananya belum ada, tapi tiba-tiba belum cukup ya. Tapi tiba-tiba ketika Allah cukupkan rezekinya, subhanallah bisa berangkat berdua sama suaminya. Itulah bahwa tidak harus menunggu seperti kita 12 tahun begitu kan. Tapi kan rezeki masing-masing Allah yang atur. Kita sudah bersyukur dikasih Allah untuk bisa menunggu sekarang 12 tahun. Tapi buat saudara kita yang mau mendaftar tahun ini, Jakarta harus menunggu 27 tahun baru. Kalau yang datang, kalau di Pandeglang Mekas itu 28 tahun kalau tahun ini. Kecuali ada yang tarik mahram ya. Ada yang tarik mahram itu bisa minimalnya 5 tahun gitu kan. Kalau umpamanya ada yang meninggal, seperti kemarin saya lurus counter yang haji model atau wabi model itu meninggal ibunya, bapaknya meninggal, terus yang gantiin adik kakak. Walaupun masing-masing sudah berkeluarga, adiknya sama anaknya gitu. Kemudian kakaknya laki-laki, karena daftar ibunya sudah 5 tahun, akhirnya yang kakaknya laki-laki bisa tarik mahram istrinya. Jadi subhanallah, ibunya dan bapaknya wafat, yang berangkat jadi bertiga. Subhanallah, ya kan? Itu kuasa Allah. Anaknya yang laki-laki berangkat, yang perempuan berangkat, mantunya malah bisa berangkat karena ditarik. Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa. Seluruh rangkaian yang sudah selesai, tempat-tempat sejarah sudah kita kunjungi melalui Cikitur, ziarah-ziarah. Ada satu yang mungkin kesempatan yang harus kita jangan sampai lewatkan, yaitu apa? Napaktilas perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang saatnya kita untuk memburu umroh sunnah, karena seluruh kewajiban rangkaian haji kita sudah selesai. Tinggal menunggu ke ada yang saya tinggal 7 hari lagi, 8 hari lagi. Yang lain mungkin saya 7 hari lagi udah berangkat ke Indonesia, udah terbang. Karena di Madinah sudah. Mungkin bapak-bapak masih banyak. Ayo, jangan banyak belanja, tapi banyaklah umrah sunnah, tawaf sunnah, gitu kan. Nah, caranya atur strategi. Jangan full setiap hari Masjidil Haram. Jaga kesehatan juga, karena masih ada rangkaian ibadah kita di Madinah. 1 hari full di Haram, 1 hari di hotel istirahat. Hari keduanya full lagi berangkat. Jadi setiap ke haram itu usahakan umrah sunnah, bukan hanya sekedar sholat berjamaah, gitu ya. Sayang waktu kita datang ke haram tidak melaksanakan umrah sunnah. Simpel, kalau kita di sini berangkat ke terminal Sip Amir, di sampingnya itu ada terminal Jabal Ka'bah.
itu berangkat ke Tanim 4 real saja, simpel. Kemudian sampai ke Masjid Tanim, Masjid Sayyidah Aisyah, di situ ada siap bis lagi yang menuju Haram, bayarnya 8 real, simpel. Jadi nggak perlu repot-repot tawar menawar taksi gitu kan, kadang-kadang ribet juga kan tawar menawar taksi, betul kan? Kalau nggak bisa bahasa Arab kita bisa direpotin ya. Nah, usahakan. Jadi istinya kalau bahasa strategi perang itu hit and run, gitu kan? Betul. Hit and run. 1 hari di hotel, hari kedua ke Madinah umrah sunnah, gitu kan? Ya. Jadi ke Tanim, tawaf, sa'i, tahallul. Besoknya 1 hari full di hotel lagi, siapin tenaga, gitu ya. Besoknya lagi ke Haram, umrah sunnah lagi, subhanallah, itu nikmat. Jadi 1 hari jeda, 1 hari berangkat. Nah, itu adalah strategi untuk memanfaatkan maksimal umrah sunnah. Banyak yang harus kita badalkan. Mertua kita 2, kalau udah wafat. Orang tua kita 2, saudara kita adik, ya. Dan saya 8, target saya baru 6. Kan tinggal 2 lagi. Nah, jadi itu sangat mudah sebenarnya dilakukan kita. Modalnya gampang, cuma 12 real doang. 12 real itu udah bisa mikot gitu kan. Nah, 1 orang 12 real. Dan itu ada tiketnya ya langsung. Yang pertama, yang kedua, ada satu sejarah Rasul yang jangan sampai kita lewatkan mumpung ada di Mekah. Dan bisa jadi mungkin beberapa orang hanya sekali seumur hidup ada di sini. Kita berharap kita mungkin bisa 2-3 kali, amin. Ya Allah kasih. Tapi doanya setiap hari, doa pengen hajinya setiap hari, mulai dari sekarang, gitu ya. Biar Allah yang menentukan kapan kita berangkat. Betul? Apa yang harus kita tentukan? Apa yang harus kita lakukan? Datang ke Taif. Datang ke Taif, ya, rencanakan ke Taif, karena Taif ini adalah satu kota di mana di sana banyak keluarga Nabi, ya, dan Taif ini adalah hijrah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya di awal-awal dakwah pertama, begitu banyak intimidasi, interogasi, penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi. Tidak seperti sekarang, kita bisa dakwah di mana saja secara terbuka. Ketika Nabi pertama dalam sejarah dakwahnya sembunyi-sembunyi, door to door, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, karena tidak boleh kelihatan. Belum ada perintah dakwah secara terbuka. Tetapi ketika Allah turunkan ayat Fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrik. Ya Rasulullah, hai Muhammad, sampaikan dakwahmu secara terbuka. Rasulullah pertama kan tertutup, satu-satu didatangin. Siapa? Abu Bakar, orang terkaya di Mekah, konglomerat kunjungi. Pemuda Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, betul, satu-satu didatangi dan bilang kepada mereka jangan ngomong-ngomong sama orang. Kenapa? Karena keimanan mereka, tauhid mereka belum kuat. Jangan-jangan imannya belum kuat, begitu ada intimidasi lepas lagi, betul kan? Nah, itu yang dijaga, betul. Karena berat, gitu kan? Kalau di kita kan keimanan seseorang di daerah tertentu bisa digadai oleh sembako, betul kan? Daerah kita di di gunung di pedalaman, gitu kan? Nah, kalau di sini intimidasi waktu itu, ya, interogasi, penyiksaan. Kita lihat sejarah Bilal bagaimana kan harus kembali ke dalam kejahiliahannya setelah Islam, harus disiksa, gitu kan? Nah, Rasulullah nggak kuat tuh nahan siksaan siksaan pengikut-pengikutnya.
oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga Rasulullah berinisiatif untuk hijrah menyelamatkan para sahabatnya yang sudah masuk Islam. Dan Rasulullah menyiapkan strategi pertama untuk hijrah, yaitu kemana? Ke Taif. Kenapa alasannya ke Taif? Karena di sana banyak famili Rasulullah SAW. Jadi kan diharapannya apa? Kalau kita ada saudara, ada keluarga, kira-kira kalau kita mau datang ke sana, harapan kita apa? Diterima. Maksimal apa minimal? Maksimal. Karena kalau kita datang ke tempat lain belum tentu diterima, betul kan? Tapi apa yang terjadi? Semua rencana sudah siap, semua planning sudah direncanakan dengan matang, semua strategi Allah sudah, Rasulullah dan sahabatnya sudah diatur. Siapa yang bagian garda depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, siapa yang duluan berangkat, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, kita punya planning, Allah juga punya rencana. Dan sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Apa yang terjadi? Ternyata di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam itu ada yang munafik, ada yang imannya enggak kuat. Bocor rencana Rasulullah ke Taif. Terdengar oleh Abu Lahab. Apa yang terjadi? Abu Lahab, kemudian para pemimpin Quraisy mengatur strategi, mengirim utusan khusus ke Taif. Untuk apa? Untuk memprovokasi bahwa bakal datang Muhammad dengan pengikutnya, tolong, tolak dan usir. Jadi ketika Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Taif, sampai ke Taif, harapannya sambutan dari keluarga, dari sanak saudara. Tapi yang terjadi bukan sambutan, adalah sambitan batu, bukan sambutan hangat. Beda dengan sejarah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Sambutan hangat, rebutan semuanya menyambut Rasul, menyediakan rumah untuk Rasul. Disambut dengan qala'an badru alaina min saniyatil wa'ada. Tapi ke Taif hijrah pertama Rasulullah gagal total. Disambit, bahkan Rasulullah tumitnya berdarah-darah di situ. Dan disitulah ada titik di mana peristiwa itu terjadi. Kita bisa kunjungi ke sana. Sampai malaikat Jibril sedih melihat Rasulullah disambit. Ya Rasulullah, saya tidak ikhlas. Kekasih Allah dilempar dengan batu sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril menangis. Saya tidak ikhlas. Rasulullah, kasih Allah dilempar. Izinkan ya Rasulullah, izinkan buat saya, kata malaikat Jibril, untuk mencabut beberapa gunung yang ada di sekitar Taif ini, dan aku akan angkat, aku akan timbangkan ke bangsa Taif yang telah melemparimu. Subhanallah. Malaikat Jibril minta sama Rasulullah izin untuk mencabut gunung yang ada di sekitar Taif itu untuk dilemparkan ke orang-orang Taif yang melempari Rasulullah. Subhanallah. Kira-kira kalau kita, Pak, dianiaya orang, dizolimi orang, kemudian ada yang menawarkan pertolongan untuk membelanya, bahkan untuk melawannya, kira-kira kita senang nggak, Pak? Senang kan? Rasulullah, lah ya Jibril, jangan Jibril, jangan. Di tengah darah yang keluar dari tumitnya, Rasulullah mengatakan, la ya Jibril. Kenapa sabar jangan? Mana Rasulullah mengangkatkan tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku bangsa Taif ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah Rasul. Subhanallah. Lemparan, cacian dibalas dengan
dengan doa. Bisa nggak kita cacian orang, lemparan orang, jolimin orang dibalas oleh doa? Kira-kira bisa nggak kita? Tidak, Rasulullah tidak balas. Bahkan malaikat Jibril memprovokasinya, meminta, ya kan? Ini luar biasa. Karena itu harus kita datang. Yang pertama di Taif. Yang kedua, ketika Rasulullah berhasil mengembangkan Madinah, hijrah di Madinah, Rasulullah mengirim sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas, seorang ilmuwan, seorang ulama besar, ya, dikirim oleh Rasulullah SAW ke Taif. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam di sana, di Taif. Dan alhamdulillah berhasil. Abdullah bin Abbas sampai wafatnya pun di sana mengembangkan Islam, dan masjidnya ada, Masjid Abdullah bin Abbas. Makamnya di situ, ziarah kita ke sana. Mudah-mudahan kita seperti Abdullah bin Abbas, seorang ilmuwan, cendekiawan Muslim yang diutus oleh Rasulullah SAW, bisa mengembangkan dakwah Islam. Dan insya Allah kalau kita ke sana, kita bisa beli oleh-oleh yang khas, yaitu madu. Madu di sana, madu yang asli yang luar biasa, sama minyak wangi yang terbuat dari bunga mawar. Jadi tujuan kita ke Taif nanti bisa beli madu yang asli ya Pak, jangan madu yang lain. Kalau saya teman saya pulangnya ke rumah bawa madu, dimarahin sama bininya Pak. Karena bukan madu botolan, tapi madu yang hidup, ini repot ini. Jangan sampai dia bilang, Kiai maaf, saya kemarin bawain bini madu, saya dimarahin sama bini. Ya salah, ngajinya ngantuk, kata kayaknya suruh bawa madu gitu kan. Maksudnya madu yang buat obat gitu ya, buat obat, madu itu diminum sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita. Insya Allah tanggal 14 saya mau ke sana, patungan dengan teman-teman sewa bis. Untuk satu orang itu sekitar 70 sampai 100 real itu udah PP pulang pergi, ya. Nah, ini usahakan. Dan di sana ada nasi kebuli yang terkenal, yang masyhur, nah itu makan juga. Jadi wisata rohani sekaligus wisata kuliner. Jadi inilah jangan sampai dilewatkan ya. Mumpung masih banyak ini diatur teman-teman, insya Allah. Jadi haji kita itu bernilai spiritual, juga bernilai historis, sejarah napaktilas Rasulullah SAW. Ini aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan diberikan kekuatan lahir dan batin, kesempurnaan waktu untuk menyempurnakan ibadah kita. Untuk itu marilah kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kita semua agar sehat walafiat, agar Allah berikan rezeki yang halal dan barokah, Allah mudahkan seluruh rencana ibadah kita, Allah sempurnakan haji kita. Al-Fatihah wal-afiyah salamah min kulli baliyah, warzuqna hajan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura, warzuqna hajan wa umratan baitikal haram bi amin hada wa bi kulli min amin ma ataitana bil istita'ah. Al-Fatihah. Kajian kelewat, nanti kalau ada kesempatan ke Taif, di sana ada tempat mikot juga. Jadi kita bisa ngambil mikot di Taif di sana. Nanti sholatnya umrah sunnahnya bisa besoknya atau malamnya. Kalau capek dari Taif kan bisa langsung juga ke sana. Jadi kalau ke Taif sekalian ambil mikot untuk umrah sunnah. Jadi double, sempurna lagi ibadah kita. Wafana ya karim, wafana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bishiril Fatihah, wa bibarakatil Fatihah, bimujizatil Fatihah, ya farijal hamwa, ya kasifal gham, ya man ya'abdihi wa yaghfir wa yarham,
يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. تقبل منا يا كريم يا مجيد السائلين. بلغ مقاصدنا يا الله يا رب العالمين. داوم بسبحانك اللهم وتحياتنا يا سلام. وأحيي دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.